Cakep. Anaknya ini kita backcross naik ke atas ke final stock yang kita beli. Jadilah dia parent stock. Masih kurang cantik di sini. Turunkan lagi ke F2, F3 dan seterusnya. Memang prosesnya lama, tapi itu kan proses itu yang membawa kita pada unggulan DOC unggulan. Label kita punya ini. Makanya kenapa teman-teman yang berani klaim DOC mereka PS, karena mereka terapkan ini. Yakin kalau kita, bang, kayak mana abang bisa klaim PS, bagaimana rumusnya? Nggak bakalan dikasih tahu. Jadi aku di sini buka-bukaan aja, karena toh saya juga dapat ilmunya gratis kok, nggak ada biaya. Kenapa saya harus pasang tarif dan sebagainya? Ini kan untuk kebersamaan kita di Puspa. Seperti itu. Saya percaya sudah ada yang buat mesin tetas, sudah ada yang expert di penetasan DOC, sudah ada yang expert di pembesaran. Udah, tinggal bagaimana Bang Haradian bikin kualitas penetasan yang paling bagus. Tua mungkin netaskan bentuk PS ini. Kenapa industri bikin dia FS? Karena dia bukan monopoli, tapi kapitalis. Kapitalis itu ya kayak gitu. Kita dikunci untuk mosi FS terus, nggak ada itu yang namanya PS. Ya logikanya kalau kita kritis, cerdas, tanya, masa nggak bisa habis PS-nya dia? Ada usia loh. Ini dia. Ini langsung aku catat kemarin, nggak mau aku kehilangan rumusnya. Nah aku bagilah sekarang di momen ini. Aku janji kemarin di WA grup saya bilang, nanti saya jelasin masalah ini. Seperti inilah dia persilangannya. Sama kayak sejarah Sangkuriang. Sama kayak blasteran. Kenapa kalau kita teman-teman bule kawin sama orang pribumi, kawin sama cantik-cantik, unggulan, ganteng-ganteng. Seperti itulah prinsipnya. Bagaimana? Begitulah. Terus lebih kurangnya teman-teman di momen sekarang kita undang teman-teman dari Medion, kita undang sepuh-sepuh kita dari Pak Suroso. Mana tahu ada pertanyaan, mana tahu mau ada yang disampaikan, monggo silahkan ditanya. Mumpung kita di sini sama-sama rukun, guyup, pintar sama-sama, tapi dengan bodoh sama-sama, karena medianya udah media positif kita bukakan. Jadi kita tanya apa Pak Suroso apa langsung udah itu aja. Monggo bebas. Pak Suroso dari sana. Saya Jaki Joel Pak. Jaki Joel. Nama saya. Iya. Jadi Pak kami Pak di peternak ini rata-rata dulunya presentasi telur kami itu masalah penetasan dulu ini kan Pak. Indukan saya itu dulu saya bisa jamin ke 90%. Tapi ketika kena wabah dan berobat induan itu turun drastis Pak. Kualitas telurnya turun Pak. Menurut Bapak di manakah letak salah? Jantan cukup pakan pabrikan. Bapak kasih di solusi sama kami supaya jangan rugi terus Pak. Kalau bisa untung terus gitu. Yang pertama kami mengenalkan diri sama Bapak. Ya betul Pak. Saya ini Suroso namanya. Ya betul Pak. Saya datang ke Medan ini hanya bekal dari sedikit pengetahuan tentang ayam yang pernah saya alami di Ungaran dengan farming 6 bulan. Pendidikan non formal pada waktu itu karena tamat SMA tidak mampu kuliah, ada tawaran dari pemerintah untuk pendidikan non formal aneka usaha tadi kenakan perikanan perkebunan selama 6 bulan. Jadi itu yang saya tekuni memang tentang ayam. Jadi berartinya ini tahun 1976, lama sekali. Mungkin perkembangan Tahun lagi. perkembangan penyakit itu mungkin saja terjadi, tapi saya rasa prinsip pemeliharaan itu tidak akan berubah. Apalagi kawan-kawan yang dari vaksinator dan sebagainya yang mungkin lebih paham betul tentang vaksinasi, itu tempat kita akan membangun secara terbuka dan lebih baik untuk kesehatan pemeliharaan dan kehidupan yang panjang. Jadi kalau masalah yang saya tahu masalah ayam petelur ini kan, Kampung betul Pak. ayam kampung petelur itu kenapa mesti lalu turun telurnya secara drastis? bukan jumlah produksi Pak, Tingkat tapi fertil tingkat persentase fertilnya, dibuahi. pembuahannya, hasil pembuahannya. Karena kan kalau kita mau menetaskan ini kan dia di hari kelima itu kan kita senter itu kan Pak.
Nah di situ kita bisa seleksi mana yang netas mana yang tidak kan gitu kan. Jadi sebelumnya di tahun lalu kami itu mampu memproduksi telur fertil itu dengan tingkat keberhasilan di angka 90%. Nah sekarang ini cuma 70% pembuahannya itu tadi. Kalau kita cerita tentang pembuahan telur yang mau ditetaskan itu kan sangat tergantung daripada Jantan ya. gairah di jantan itu juga sehingga bisa membaik di betina itu. Tapi di sini kan ada faktor-faktor lain. Satu, sisi kesehatan di jantan itu mesti. Lalu dalam satu pemeliharaan itu sendiri kebebasan mereka sehingga mereka bergairah atau sehat full sehingga kemampuan mereka untuk kawin kan itu ada di situ. Di samping memang langsung makanan itu tidak begitu kali lah, karena ayam kan tidak begitu kali memperhatikan itu, tapi juga sangat pengaruh. Nah, lalu ada faktor genetik, ada juga jenis ayam yang memang malas kawin, jantannya ini. Itu harus dicari memang ayam yang berancang atau yang suka kawin. Biasanya mereka kalau ayam yang memang suka kawin itu suka recok ini ayamnya. Suka recok, udah punya jenggot, umur lebar, dia apa namanya liar gitu, seperti liar tapi tidak Lasak lah itu lasak. Itu mesti harus dicari suatu pejantan yang memang aktif. Yang ada pejantan yang memang satu hari cuma 4 kali maunya kawin, tapi ada pejantan sampai 15 kali. Itulah diseleksi sebagai itu dijadikan Jantan tadi ya. parent stop atau bapaknya stop. Iya. Ya, sehingganya nanti ketika memang pembuahan itu sempurna di dalam calon indukan, ya otomatis gairah itu pasti akan tinggi. Jadi yang ditanya oleh PS itu apa tadi berdasarkan dapat atau tidak, pastikan parent stop itu adalah bapaknya final stop. Parent stop inilah yang akan menentukan pertumbuhannya akan bagus ataupun tidaknya. Makanya sebetulnya kalau orang yang mau memelihara parent stop, ini harus spesialis orangnya yang betul-betul hanya mempelajari tentang genetika daripada parent stock itu sendiri. Jadi kita akan mendapatkan suatu bibit yang memang di samping nanti dalam faktor-faktor pemeliharaan kesehatan atau vaksinasi ataupun nanti dari medianya atau kandangnya ini itu mesti harus mengikuti. Jadi kalau kenapa daya tetas turun? Karena tidak dibuai. Kenapa tidak dibuai? Ini sangat memungkinkan karena pejantannya tidak aktif. Jadi yang kita bilang gitu. Kira-kira gitu. Jadi kan kecenderungan selama ini yang dijual itu adalah telur dari PS, dari FS, ya kan? Yang itu juga kawan, ya juga. Makanya saya bilang kita bentuk PS-nya supaya karena kalau PS ini kan kita KUB nih. Kalau KUB ini heterozigot, dia ada 6 strain di dalam. Heterozigot itu artinya ada 6 gen ayam, ada 6 darah. Itu heterozigot. Tapi pada saat sama kita kan terimanya final stock. Final stock ini kita kawinkan sama final stock, dijual telurnya. Itu jadinya hemozigot karena satu trah. Nah, bagaimana supaya dia kembali murni heterozigotnya, kualitas telurnya? Itu tadi bentuk lagi PS-nya. PS-nya dibentuk, bertelurlah PS-nya, itu yang kualitas bagus telurnya. Jadi telur itu bergantung pada status heterozigot sama hemozigot. Hemozigot itu adalah 2 gen aja, 1 gen dikawinkan. Tapi kalau heterozigot itu ada 6. Kenapa KUB yang parent stock itu bagus unggulannya, fertilitasnya bagus, ditetaskan? Karena di situ ada 6 strain. Ada mungkin saya nggak tahu itu ada layernya, ada apanya nggak tahu. Yang jelasnya 6 strain. Makanya bagus. Dari 6 ini pasti ada yang sifat pejantannya kawinnya bagus. Nah, kalau di final stock untuk menjual telur dengan kualitas baik, treatmentnya kan tidak ada. Ya kita rawat si pejantannya, kita rawat kayak ayam siam, kita kasih kuaci dan sebagainya, itu bagian dari treatment. Tapi mau sampai kapan kita kayak gitu? Jadi kalau mau stabil, bentuk PS-nya biar kasih telur unggulan kayak gitu. Jadi murnikan kembali final stock menjadi parent stock. Yakin om? Yang sedikit. Kita jangan terlalu percaya atau jangan terlalu menggantungkan kali produk pabrik. Jadi istilah parent stock nanti kita menjadi DOC-nya, kita mungkin konsumen DOC. Ini adalah suatu monopoli.
ketika kita memang punya pemikiran, kenapa tidak bikin parent stock sendiri? Pilih induk yang bagus dan kita tempatkan. Itu sehingganya istilah parent stock, final stock itu adalah istilah mereka larinya untuk menarik suatu kepercayaan kepada konsumen supaya selalu beli sama dia. Jadi kalau kita kan banyak ini, walaupun tidak muncul, mereka punya pemikiran-pemikiran yang bagus. Tidak perlu tergantung sama, bikin parent stock sendiri dengan mengambil induk-induk ataupun ayam-ayam yang kita miliki, yang memang betul-betul dari segi perkembangan kesehatan memang bisa dijamin. Kenapa kita menyerah pada mereka? Itu saya pesan. Benar dong. Jadi selektif breednya sudah saya jelasin tadi Om. Makanya di beberapa bulan yang lalu saya kan sering live tuh kualitas telur kandang unggas beringin seperti apa. Di paling kecil 45 gram, fertilitas tinggi. Karena yang saya bentuk itu parent stock dulu. Parent stock. Oke lah, setelah saya gabung di Puspa, kenapa saya tahan-tahan lagi ilmu ini? Udah kebendung ini mau bagi-bagi sama teman-teman. Gitu loh. Karena saya percaya, hilangkan pabrik itu. Saya percaya bisa kita lakukan. Bisa. Unggulan itu bisa kita bentuk. Nah inilah sekarang saya sampaikan. Jadi macam ini di apa siapa yang datang Godzilla nya Godzilla. Pulau. Nah, mereka itu kan sudah membentuk seperti itu. Siapa dengan permutnya, Anggoro dengan Godzilla nya, si apa dengan permutnya kan, peternak muda. Nah, dengan permut itu, produk permut itu. Nah, kebetulan aku sama peternak muda itu kan agak dekat. Jadi ngobrol-ngobrol sama kan? sama. Jadi boleh kalau peternak muda itu diambilnya dari ayam hutan. Nah, jadi dia bapaknya parent stock tadi itu ayam hutan, si permut itu. Jadi satu ciri yang dia kasih, kalau abang mau tingkatkan jumlah produksi telur, coba abang berpikir ayam apa yang berjengger, memang asli dia berjengger dan telinganya putih. Itu ayam kualitas telurnya banyak. Itu jelas. Kalau abang mau menghilangkan sifat mengeram, ayam apa yang ngeramnya kecil? Layer. Nah, jadi kayak di apa Anggoro itu kan, mereka itu meningkatkan nilainya itu agar sulit ditiru itu dari ayam luar, bolong segala macam. Yang sesungguhnya menurutku mau australot, mau ayam layer kita yang ada di lokal-lokal ini itu semua sama. Betul nggak, Bang? Betul. Jadi buat apa kita beli mahal-mahal ayam australot kita beli kalau kita nggak punya tujuan ini gitu maksudnya. Nah, jadi kayak abang kan beli apa kemarin? Baret rock segala macam tuh. Kalau makanya gue heran orang ini kenapa lah dibeliin orang ini, apalah tujuan orang ini gitu. Kalau awal nggak jualnya 500 jual 3,5. Tujuannya itu ya. Tapi sebenarnya sekarang ini setelah ini dibuka gamblang belakang gini, boleh aja Puspa ini patungan kita ya. Patungan kita beli makin. Siapa nanti dari sini yang mau, mungkin di Mbak Sude ini lebih cocok nih ya. Ya kan? Kita kasih sama dia, buang kembangkan parent stocknya. Kan gitu. Terus kendala-kendala ayam sakit dan sebagainya, Warno, monggo teman-teman tim Medion hadir di sini untuk itu. Ada yang mau ditanyakan perihal penyakit, obat atau butuh produk-produk obatnya, monggo beliau. Karena di kami sendiri pakai beliau seperti itu. Nah kalau masalah itu Bang, kalau aku besar kali harapanku, kami nggak usah lagi berpikir ini sakit apa, obatnya apa, kami nggak usah lagi lah berpikir. Biarlah aku mikirkan ini apa, kok nggak bisa naik raknya ini, itu aja yang aku pikirkan, ya kan? Masing-masing lah kita bikin penuh kali udah meledak aja. Coba dulu. Kita kan cerita tentang parent stock kan ya. Apa udah selesai? Belum. Monggo. Oke. Jadi kalau parent stock belum selesai, jangan dulu ke isi lain. Siap. Sehingga ini kita masak. Lanjut. Jadi kayak ini saya kan dapat jatah 3 kotak nih KUB, bahasanya itu rata A itu unggulan.
Apakah itu dikatakan apa itu kalau itu? Iya. Saya nggak bisa jawab. KUB apa KUB? KUB2 ya? Kampung Unggul Balitna dari BPTP, Dari BPTP, tapi Pak. melalui dapat dari koperasi. Dari sana ceritanya itu KUB itu Mampu produksi telur 300 per tahun. Belum. Jangan aku tambahin. Enggak, berapa? 220. 220 butir per tahun. itu jenis ayam bisa menghasilkan produksi segitu. Iya. Nah, dalam perjalanannya udah pernah dicoba? Baru ini kayak. Itu pastikan mereka pun sudah melewati penelitian kan. Nah, itu. Makanya sama kita hormati hasil penelitian dia. Iya. Nah, mungkin itu memang sudah hasil daripada Perestok ya. Melalui silangan ini tadi. Ya. Nah, ternyata dalam apa pula kalau memang nanti dalam pengembangannya yang umumnya umpamanya 5 bulan ternyata bisa sampai 3 bulan, berarti itu sudah bagus. Logikanya, Perkembangannya 75 hari panen. Betul. kalau ayam kampung biasa kan kadang-kadang sampai 40 hari. lama kan? Iya. Berarti mereka sudah duluan membuat stok itu. Iya. Jadi kita hormati lah ya. Soal nanti dulu lah. Nah, jadi mereka sudah survei untuk mendapatkan satu parent stock. Di mana parent stock ini nanti menghasilkan satu telur ini ditetaskan menjadi final stock. Iya, betul. Makanya final stock ini anaknya tidak bakal menjadi parent stock lagi, karena sudah terakhir dari parent Iya. stock. Sudah habis. Jadi tahu banyak kayak ayam telur yang dari itu udah final stock. Kalau itu dikawinkan, lalu kita tetaskan, ini tidak akan bisa menyambung karena itu final stock. Makanya final stock kita bikin ini adalah sumber daripada pengembangan final stock. Final stock itu habis, itu udah habis. Terakhir udah. Jadi jangan cerita ini memang udah langsung konsumsi. Itu kita pengembangan untuk memperbanyak. Ini ada di kemahiran kita final stock. Kalau ini dari pesan dari sana, bibit saya ini dia masih menghasilkan strata B. Strata B. Anaknya lagi baru strata C. Baru strata C yang Berarti masih FS dia nanti kalau udah berkembang kiranya Berarti 6 abang bulan. yang abang tetaskan PS nanti jadi. PS. Iya, PS. Tapi gini Om, Bisa mungkin terjadi. Ini dari sana kita gak dikasih. Iya. Ini atasannya parent stock. Ya kan? Iya. Atasannya parent stock. Mereka mengharapkan ini nanti dikembangkan jadi parent stock. Iya. Bisa jadi. Kalau memang itu ngapain kita susu sehingga dia jadikan parent stock. Jadi gini, Om. Logikanya kan begitu. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa satu kelompok ini, satu orang ini bisa menciptakan suatu parent stock sendiri dengan DOC-nya, untuk apa beli di tempat lain? Semua harus ambil di situ sehingga yang satu kerja bersama, kita pun bisa dapat keuntungan. Keadaan itu selalu tersedia, tapi ini spesialis parent stock. Ya teringat dulu kalau orang-orang sedang itu di BPTP, mereka parent stock memang keluar dari luar. jadi aku Sampai sini hanya tinggal mengawinkan, menetaskan, dirahasiakan, tidak dikembangkan di Indonesia, ngerti nggak? Monopoli. Itu monopoli. Dan ini monopoli tidak akan habis kalau namanya misalnya punya lagi Cina. Kalau kita memang hanya menyerang aja kita kalah. Kita mesti harus beri. Kita ciptakan pada stok sendiri. Kita harus setuju sekali. Harus kuat. Dan nanti pada stok ini kalau memang sendiri itu apa mesti harus kita beli lagi? Kalau kita punya kumpulan punya pada stok sendiri sudah. Nah ini harus kita sedikit kita awasi memang betul sekian hari pemeliharaan siap jual. Segala soal kemasan aku nggak ikut ikutan aja. Ya. jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi Enggak. kalau memang kita mau bicara GPS, Grand Parent Stock ayam KUB 2, ya Grand Parent Stock ayam KUB 2 ya dari KUB 1. Ya. Cuman mereka sudah seleksi nih. Ya. Betul. Seleksi perkembangan telurnya, bobotnya, sengnya, warna kakinya, jenggernya, sifat mengeramnya. Nah, jadi GPS-nya dari F1, apa dari KUB 1. KUB cuman jatuhnya bukan heterozigot lagi. Karena heterozigotnya ada di GPS Kub 1. Dia cuma dapat hemozigot. Tapi dari hemozigot ini menghasilkan PS yang baru. Nah, ini kan makanya abang dapat strata B. Strata B itu masih PS. Strata A. Oh, strata A lagi masih Strata A. masih PS. Jadi kan- nanti dia baru final stock itu di strata C biasa. Di C. Jadi punya Strata C itu baru boleh dipublish. Iya. Betul kan? Iya, strata B nya Seperti itulah. Di strata B pabrik nya khusus anggota Kopakup aja. di pabrik, di PT, di mana lagi BPTP, pasti yang disebar itu adalah strata C. C, betul. Strata C, bukan strata A atau B, karena A dan B, A itu adalah PS dari GPS langsung. Kalau strata B itu PS dari PS-nya.
ini masih PS statusnya. Cuman kalau mau mempertahankan keunggulan si PS yang strata bapaknya si strata A ini, yaitu tadi abang selektif inbreed lagi, seleksi lagi nih dari yang 3 kotak. Iya, iya. Om terima, seleksi lagi nanti nih di usia panen. Seleksi ini yang besar, lebih kuat, lebih fisiknya bagus, jenggernya bagus, kakinya bagus, seleksi. Kawinkan lagi dengannya, jadi terbentuk lagi PS yang setara dengan strata A. Begitu terus pengendaliannya. Kalau kita tanyakan balik sama mereka yang berdosa ya, kenapa dia mengutarakan mengatakan itu strata B? Kenapa dia menunggu strata C? Apa jawaban? Ini memang satu memang produk itu sendiri belum banyak di pasaran. Memang baru launchingnya nanti di bulan 1. Karena orang ini tergabung dalam koperasi, maka dapat. Di bawah naungan BPTP. Lepas daripada bersangka ya, mereka pasti masih menunggu hasil daripada strata 3-nya. Biar kita jadi apanya ya kan? Maksudnya. Iya. Tapi itu pun tidak jelek apabila memang itu betul mengarah pada suatu perkembangan yang positif. Jadi kita tidak perlu bersangka gitu. Walaupun kita jadikan prinsip percobaan, mereka pun menunggu daripada hasil kita. Tapi itu bagus ya karena namanya kerjasama ya. Jadi istilahnya dia jalankan misi setengah, melunasinya kita lah. Kita meneruskan, menunaikan misi dia kita lah. meneruskan dan mereka memonitor. Oh rupanya betul sampai kami sama-sama untung. Kira-kira ya. Iya, betul. Rahasianya Betul. dapat. Betul. Kira-kira begitu. Lepas daripada berusaha enggak ada. Makanya masalah. kemarin Bang. beberapa bulan terakhir membludak pesanan telur di tengah kondisinya terus. Karena saya bentuk aku ingat om ke rumah om ngambil dulu lah ada 20 ekor. Itu saya jadikan heterozigot. Saya kawinkan dengan yang saya punya Dari? yang kasih dua yang heterozigot lah. Ini. Ini kan Ah. intinya pengen pelihara ayam kampus ini Kawan nih lah. siap jual Masuk dalam aja. 90 hari jadi 10 hari nanti disiapkan kebebasan berpikir kita kan ada. Tak ada orang yang bisa membatasi. Udah masuk aja, Betul, nggak betul. apa-apa. Itu dia. Itu. Iya, Jadi masuk. sudah agak- Masuk aja dari depan sudah loh. agak nyaman. Ada penumpang di situ kok. Ada inilah terbuka lah kan. Iya. Tidak lain gitu. Siap. Bagaimana nyetak unggulan betul. Iya. Ya ampun. Masuk aja. Kawan-kawan, Apa loh? FS, Pak. Kita dikunci FS karena biar kita beli lagi sama dia. Habis FS pembesaran beli lagi dia sama dia. Jadi ini aku buka sedikit ya. Di rumah aku ada membesarkan DOC, ya. Kalau tadi Siapa abang, bilang lah? iya nih. Entahlah remote-nya. Kalau tadi abang bilang dari KUB itu sendiri, sekarang ini enggak. Aku KUB yang unggul, Senang dia ayam. silangkan dengan ulu. Sekarang ini. Jadi aku udah punya indukan ulu. Kita udah ada indukan ulu. Ulu ini lagi kami teliti. Apa hasil dari ulu? Pelakor. Pelakor ya? Iya. Iya. Kata Lojila. Bukan. Bukan. Oh bukan. Tapi yang gini, terlepas dari semua unggulan itu adalah yang diterima pasar. Iya. Kalau ulu bisa diterima pasar, Kaitan. win kan. Ulu itu bang, menurutku ulu itu bisa diterima pasar asal jangan dibawa benderanya ulu. Asal jangan kita bilang ini ulu. Nah untuk supaya kita nggak menipu, anaknya ulu lah yang kita jual. Jadi ular. Leher lah. Hah? Ular. Ulo. Hati lah bang. Jadi, Salah, lah. bang. Lu kepala kalau di Enggak. Sumatera. Bang, bang, itu ulu hati. Itu ulu hati namanya. Oh. Tidak ada yang Semaluman dulu kepala. kerja di pabrikan makanan enggak? Ada, nggak ada. Ada Bang Supri, bukan ya? Iya, pengalaman itu. Satu faktor yang ikut menentukan sehat ataupun tidaknya ayam, cepat ataupun lambatnya berkembangnya ayam sendiri. Dari pakan ya. Dari pakan. Jadi ada perhitungan kandungan protein, ada kandungan mineral segini-segini kan memang ada. Itu pun nanti yang untuk jangka panjang ya kita pelajari. Iya. Terutama sedikit sepertinya ini kan kayaknya sudah agak clear ya masalah parent stop ya. Iya. Udah, Iya. clear. Clear. Sudah agak clear. Udah paham lah. Iya. Jadi tinggal Ternyata sesimpel itu ilmunya ya kan. Tapi kan nggak dibuka. Tapi manfaatnya. Tapi ada yang buat ribet ya bang? Enggak, sebetulnya Bang Sipri. Kayaknya di grup-grup sebelah itu ada yang memperibetkan gitu ya. Tapi- mindset. Bang, diribetkan sama orang-orang. tapi kita yang nggak sabar. Ya kan, diribetkan. menunggunya itu nggak sabar. Diribetkan kayak ya? Diribetkan.
diribetkan sama orang-orang itu yang mempunyai produk. Iya. Dan contohnya saja lah ya. Mungkin bapak-bapak yang dari Medion yang spesial vaksinasi dan penanganan obat-obatan. Minta izin karena secara kimia mungkin saya tidak tahu, tapi saya sedikit cerita tentang herbal. 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 Ayam itu kan ada berak hijau, Iya. berak putih, lalu berak darah, mungkin corticoid lah, mungkin koksidiosis lah, mungkin pulorum lah, mungkin apalah itu ceritanya ya, itu cerita. Ini bos sang Shifu, sang maestro suhu Yang jelasnya itu kan lagi membahas tentang lebih penyakit. tepat lagi bagaimana caranya supaya tidak terhindari itu kan. Ya betul. Kalau sudah kena itu baru masuk Langsung sama dari dia. Jawa. Bagian pengen obat-obatan. Tapi kalau kita peternak kayak gini-gini, bagaimana cara supaya tidak Ada kena 4 macam ini. tidak ada kena Caranya kayak. caranya. Caranya. Kalau saya sendiri yang penyakitnya memang sangat riskan yang memerlukan vaksinasi, 1 CRD, 2 Newcastle disease. Kalau CRD chronic respiratory disease, kepernapasan mereka bengkak dan melan bunyi. Iya. Beda dengan snot tidak separah CRD. Itu sebenarnya menurutnya hebat. Menurutnya itu adalah baksil coli yang menyerang pencernaan makanan, Iya. E. coli. sehingga basil Coli. Itu lalu antibiotiknya produk manapun saja terserah, tapi mesti spiramisin. Spiramisin. Spiramisin itu kalau CRD. Kalau ND itu kan virus. Mm-mm. Virus Newcastle disease ini bisa terbang terbawa angin. Mm-mm. Di dalam obat herbalnya udah yang tercampur virus laga saja sama apa namanya belerang. Kadangnya tabur belerang kan nguap juga. Jadi virus yang ada terbang di dalam udara mudah-mudahan dia kalah sama. Ini pengalaman ya, secara ilmiahnya bagian mereka yang sekolah lah. Satu itu. Yang keduanya untuk memperbaiki pencernaan makanan itu adalah temulawak. Starmik. Makanya di dalam produk-produk suatu PT yang luar biasa itu mereka dikatakan premik sebetulnya itu kandungan daripada herbal-herbal yang dicampurkan kepada makanan yang memang sudah tersedia, yang 1 kilo bisa mencampur untuk 200 kilo, isinya itu kan temulawak, kunyit sama jahe ditepung. Saya pakai itu. Nah itu kebetulan beliau pakai, pasti sudah tahu perkembangannya dan efeknya. Insya Allah itu Kotoran nggak bau. Ya. Gitu. Jadi yang pakai itu karena aku tengok yang di grouping trader tuh startnya si Seniwan ya kan. Aku kemarin beli satu buka cium, tes 5 ekor ayam, makan selama 1 minggu, wajib bagus otak. Tuh. Pernah ada ayam. Karena abang juga aku udah pakai loh. Udah ya? Udah. Tapi apa nggak sosialisasi itu salah. Bukan nggak sosialisasi bang, kita menguji dulu bang. Ada preman binje, tukang laga ayam. Pada waktu itu ayamnya pada balik samping, bukan kita nih. Jadi kebetulan aku jumpa, saya kasih 1 tong jahe, kunyit, temulawak, sama beras campur kencur. Ini semuanya herbal itu. Ramu jadi 1, terus menjadi apalah kayak pasta itu ya, pasta ya. Lalu gimana caranya? Di pasta karena memang ini secara alami, ambil potongan pipa kecil, masukkan kan menjadi bukan memanjang kan? Iya. Nah, banyak betul. Nah, jemur kering, lalu kalau makan potong. Pagi sore kasih makan itu. Tidak pernah kalah ayam laganya. Karena apa? Kondisinya. Nah, kesimpulannya bahwa efek daripada ramuan-ramuan ini bukan hanya kepada manusia, sesungguhnya kepada binatang sangat memerlukan itu. Semalam Cina dari Bandar Labu gaduh antara pengusaha dan perawatan.
tertentu di situ bahwa dia memang tepung temulawak. Nah, temulawak kan murah, gampang didapat. Potong, jemur, giling jadikan tepung. Kenapa tidak? Campurkan ke makanannya sehingga makanan yang disuplaikan sama dia sudah bercampur barang itu sehingga akan memperbaiki semua pencernaan makanan. Ketika memang ini pencernaan sehat, nggak ada tai becek. Ketika tidak ada tai becek, apalagi putih mah tidak ada. Nah, bentar Pak, saya potong, mau bertanya juga. Untuk masalah takaran untuk obat herbal ini Pak, kalau dicampurkan ke pakan ini seperti apa gitu loh? Soalnya kita juga kemarin sebelum tewas, kena musibah Pak, ayam kita 2000 ekor. Saya coba seperti itu awalnya, itu tidak sembuh Pak. Jadi takarannya ya kita nebak-nebak lah Pak, namanya juga kita baru belajar. Kita kan mulai dari 100, 200, itu udah aman Pak. Kita coba ke yang lebih besar. Yang di lebih besar ini malah kena musibah. Kita coba lagi belajar dari YouTube. Kita buat kunyit, jahe, apa segala macam. Gagal gejalanya sakitnya kayak apa bentuknya? Apa bengek Pak? Bengek, mata bengkak, keluar di Karena herbalnya. Bukan. Kalau bengek, Bukan. cekik mata. Tanya nih Bang, YouTube siapa Bang? Kadang kalau menurut saya kalau hidup kandang itu mungkin kapasitasnya 1000 Up. masuk Iya. Gini, tingkat 2 Pak. amoniaknya Nah, Kita kan apa herbal semua Bang, kita kan konsumen. nonsen itu herbal kalau memang udah kepadatan. ya, Herbal yang dibilang Bapak itu tidak ada itu kalau udah kepadatan. benar. Jadi Tidak ada. akibat daripada kepadatan, apalagi Sesuai kapasitas. total, itu mereka kan minim di tempat. Iya. Akhirnya turun. Ketika postalnya memang di sini memang selalu lembab, ini akan dia speed, timbul panas. Yes. Nah, panas ini timbul bab ini sangat tinggi. yes. Jadi itu bukan karena herbal. Kandang lembab. Yakin kan Udah kondisi jadi, Bos. kandang-kandang. Karena Untung. kondisi kandang yang lembab ya Pak. Iya, ataupun banyak. Benar Bapak itu. Menurut pendapat saya. Jadi jangan ambisi banyak, tapi utamakan bahwa keseimbangan antara penduduk dengan lokasi yang kita miliki. Nah kan begini Pak, kandang kita yang sekarang ini ya Pak, yang lagi mangkrak itu lebarnya luasnya 6x10 Pak. Cuman dia ada di 2 tingkat yang kita buat, 2 tingkat, lantai 1 sama lantai 2. Nah gitu untuk maksud saya itu kan untuk rotasi. Ini saya mau nyoba lagi di angka 100 lah dulu. Itu sistem kandang ini yang bagus itu seperti apa gitu? Ini pembesaran ayam potong lah Ayam kampung, Pak? Ayam kampung tapi untuk potong. Iya, pedaging konsumsi. Sama aja dengan ayam potong tapi jenis kampung. Ah iya. Yang pastinya kalau bisa itu ya panggung dan tai bisa turun. Iya. Itu bagusnya. Jadi umpamanya itu 1 meter panggung lalu di atasnya pakai bambu apa nanti kotoran bisa turun, begitu panen itu semprot bersih disinfektan baru masuk ke bilik lagi. Itu di Dalus 10 selama berternak dia tidak pernah kena sakit. Dan itu tidak perlu barang mewah. Dari kayu-kayu itu aja bikin tiap pun bisa saja. Teratanya nggak usah pakai kayu, pakai bambu pun bisa. Yang penting kebersihan dan jaga kelembaban. Begitu. Kelembaban sangat menentukan sekali. Makanya saya punya Pak Bin ini aku heran. Ini terlalu padat ini menurut aku. Tapi kenapa dia bisa? Ini terlalu padat dalam pemeliharaan punya Pak Bin. Tapi kenapa bisa? Saat ini tetap kuat dengan desinfektan. Dan mereka mengatasi kelembaban ini macam. Apa tuh, Mak? Hebat. Hebatnya kenapa? Kok bisa bertahan segitu banyak ayam tidak bau dan kering? Itu intinya. Selalu kering. Nggak bau, kering. Saya mau masuk kandang beliau, saya minta izin. Boleh nggak? Apabila dia larang, aku tidak mau. Karena mungkin security dia tidak boleh ada orang masuk. Kita harus terima. Orang dia punya. Walaupun dia memang satu rumput sama aku, tapi ketika dia tidak izin, saya tidak akan masuk. Tidak akan mau. Karena menjaga. Kita nggak tahu, kita bawa virus kan nggak tahu. Jadi istilahnya mungkin ya kelembaban yang ada di dalam kandang. Tapi kalau namanya herbal tidak ada masalah. Yakin sekali. Yakin sekali. Jadi mamanya pun nanti ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ditepung jadi satu kilo, campurkan untuk 100 kilo jadi. Karena itu kan sifatnya untuk penjagaan dulu. Itu bisa disimpan di kulkas ya? Bisa. Kalau tepung kenapa tidak? Kurang ajar, Yang- awet yang warna merah herbal pindah dia ke sana. Cair untuk apa? Tidak ada cinta cair ini. Jadi kalau tepung Pegel tangan awak tidak, dulu. tidak ada jamur.
tidak bercampur dari Pan kali dia pindah dong sana. Siapa? Sampai 32 menit ya. Oh itu ya itu aja panjang kali ya bang. Jadi kalau Dua bagian. kita buat kandang yang seperti kandang anggota gitu Pak, langsung ke lantai gitu atau ya Buat video baru.